Halo ketemu teman-teman. lagi bareng Mas Anda. Dan aku Kenzo. Nah, kami dari perwakilan kelompok G hari ini bakal belajar bersama-sama tentang apa nih, Zo? Tentang industri televisi nih. Kita Oke. kan sebagai manusia kan butuh hiburan. Di televisi itu merupakan salah satu hiburan. Benar banget, jadi kita bisa nonton film, nonton berita di sana, Bener nonton, banget. jadi banyak banget ilmu yang bisa kita dapatkan dari televisi. Nah, kalau kita ngomongin televisi, kita juga harus tahu tentang sejarahnya nih. Kita lihat dulu ke belakang ya, baru lihat ke depannya. Masa lalu tuh jangan dilupain. Oke, kita mulai dari sejarahnya. Ini tahun 35. Aku buka catatan karena ini bahasanya agak sulit. Nggak sulit, Agak oke. sulit, supaya nanti nggak salah ngomong. Benar. Ini tahun 35 dan 38 ini tuh perang dunia zaman Hitler nih. Mm-mm. Nah, sini tuh mengoperasikan televisi sebagai alat untuk propaganda. Oke. Nah, siaran propaganda ini tuh ke teater yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan khusus. Mm-mm. Kemudian berlanjut, nah ini presiden AS pertama yang tampil di TV. Kamu tahu nggak siapa? Siapa? Presiden Franklin D. Roosevelt. Oke, nanti tulisannya di sini ya. Oh, nggak bisa. Aku ngeditnya agak Susah. gimana gitu. Nah. Terus, nah itu tuh siaran reguler pertama teman-teman. Siaran reguler pertama. Berarti dan belum dipublikkan ya ini belum ya? itu Mm-mm. masih punyanya elit global. Oke, terus Nah, lanjut. kemudian itu kan pada saat Perang Dunia yang kedua. Perang Dunia kedua, nah, itu ada campur tangan dan sumber daya yang dialihkan untuk produksi pertahanan. Nah, setelah berakhirnya Perang Dunia kedua tahun 46, ya ini baru dikomersilkan pas. Oke, jadi Ini- banyak pengusaha yang melihat kok ini kayaknya menghasilkan uang nih. Bener, itu mulai televisi itu berwarna, Oke. mulai banyak siarannya, pesawat televisinya juga sudah berkembang. Nah, kemudian tahun 50-an, studio besar, maaf belibet, menyadari bahwa televisi ini tidak akan menghilang dari panggung. Oke. Dan mereka setuju untuk memasuk jaringan televisi dengan film-film lama dan serial-serial TV ya, untuk menggantikan live. Jadi kayak film terus kayak serial-serial TV. Diputar kembali. Program-program TV lah istilahnya. Dan kalau langsung lompat ke sekarang, ini kan zaman globalisasi, Digitalisasi. betul juga era digital. TV itu berkembang jadi kayak apa ya, internet gimana ngomongnya Mas? Mungkin bisa dijelaskan apa agak Jadi belibet itu soalnya. kayak ada platform online dan juga seluler, ya kan? Nah, ini tuh juga masuk di dalam dunia televisi itu dibagi dalam 3 domain zone. Jadi yang pertama itu ada penyiaran televisi. Jadi itu kayak dia televisi konvensional seperti yang kita ketahui, sinyalnya itu ditransmisikan melalui udara. Nah, yang kedua itu juga ada kabel langganan atau layanan satelit. Nah, kalau udah ngomongin soal satelit ya berarti sinyalnya dipancarkan melalui. Satelit dong pasti. Masa antena biasa? Nah, itu juga ada kabel langganan. Jadi kalau teman-teman di rumah TV-nya pakai Indovision, terus TV pakai- parabola ya atau Nah, berbayar bener. gitu ya? Itu yang domain kedua yaitu kabel langganan atau layanan satelit. Nah, yang ketiga seperti yang sudah dibicarakan sama Kenzo yaitu platform online dan seluler. Nah, ini yang paling baru ketika televisi memasuki digitalisasi. Nah, jadi kayak ini loh apa? Smart TV. Ah, bener, Nah, Smart jadi kalau kamu mau dengerin Spotify di TV Sekarang kan udah bisa ya. Yang penting kamu ada lihat- internet. Betul. Kalau nggak ada internet tuh rasanya hambar. Iya, hampa. Nah, kalian Nah. kalau nggak ada internet 1 menit aja udah mureng-mureng istilahnya. Nah, kalian juga nonton YouTube, nonton Netflix di dalam TV itu bisa. Semua ada all in one kalau istilahnya. Betul. All in one ya. Nah, Nggak 3 in 1 lagi tapi all in one. setelah ini kita mau ngomongin soal produksi, distribusi, dan eksibisi. Nah, Oke, langsung aja Mas Rizal bisa jelasin tentang produksi di televisi. Terima kasih Mas Kenzo sama Mbak Pesada. Baik, ngomong-ngomong soal produksi televisi itu melibatkan banyak orang dan setiap individu itu harus peka terhadap estetik dan dituntut kreatif mungkin, ya kan? Nah, produksi televisi itu banyak peralatan yang digunakan, mulai dari kamera apa aja, alat pembantu mikrofon untuk merekam bunyi suara dan pengambilan gambar khusus tentunya. Di balik itu semua, di balik melibatkan peralatan yang sangat banyak, ada yang membentuk kita yaitu artis,
presenter, atau kru produksi. Jadi selama kita membuat produksi televisi, di sana juga kita dituntut menjadi sebuah teamwork, itu kerjasama yang bagus. Pastinya akan orang bertanya-tanya, lah apakah nggak ada miskomunikasi? Tentunya ada, karena tim yang bagus itu dibentuk dari kesalahan. Nah, ada pertanyaan, kok harus estetik? Nah, karena gini, karena kita mengambil gambar itu mulai dari kamera yang kita gunakan. Jadi tim kita atau setiap individu dituntut seestetik mungkin, karena itu juga untuk memanjakan para penikmat atau para penontonnya. Nah, sekreatif gimana caranya kita bisa memberi kepada masyarakat agar produksi TV ini tidak membosankan sama sekali. Nah, pada intinya adalah garis besarnya produksi TV ini melibatkan banyak peralatan, banyak orang, dituntut kerjasama, dituntut sekreatif mungkin. Nah, dari situ kunci utamanya adalah kerjasamanya, itu yang saya tekankan. Nah, baik, habis ini ngomong-ngomong soal distribusi akan disampaikan oleh Mbak Vira. Terima kasih. Kasih Rizal. Oke, lanjut nih. Habis ngomongin produksi konten, TV juga perlu mendistribusikannya. Jadi aku bakal bahas tentang distribusi di televisi. Ketika jaringan melisensikan program dari divisi produksinya sendiri atau dari produser luar yang mengirimkannya ke afiliasinya, yang kemudian menyiarkannya ke rumah. Aktivitas serupa terjadi di bisnis kabel dan satelit. Selanjutnya ada distributor TV di web. Mereka cenderung tidak membayar biaya lisensi, Hulu dan Comcast misalnya. Mereka membayar pemilik program sekian persen dari pendapatan yang mereka peroleh dari iklan. Selanjutnya ada stasiun penyiaran lokal yang tidak selalu mengandalkan jaring siaran untuk program. Alasannya karena stasiun yang tidak berafiliasi dengan jaringan perlu mendapatkan program mereka dari suatu tempat. Ada alasan lain nih, bahkan stasiun yang berafiliasi dengan jaringan tidak menyiarkan feed jaringan sepanjang waktu. Nah, untuk distribusi konten sendiri, terdapat penempatan 5 hari dalam seminggu. Ini disebut stripping a show. Pemrograman lokal percaya bahwa pada hari tertentu, menempatkan acara yang sama di slot waktu yang sama setiap hari kerja akan memberikan prediktabilitas pada jadwal yang disukai pemirsa target. Contoh distribusi konten nih, ada CNN mendistribusikan program beritanya sebagai jaringan bandara CNN. Kemudian ada NBC mengirimkan sebagian programnya ke jaringan TV kasir supermarket. Selanjutnya ada CBS menyediakan beberapa program berita dan hiburan yang dimilikinya kepada maskapai penerbangan. Ia juga memiliki jaringan yang mengirimkan beberapa programnya ke kantor perawatan kesehatan. Yang terakhir ada ABC News menyediakan materi untuk perusahaan yang memasang layar video pada pompa bensin. Nah, selanjutnya ada cara mendorong pemirsa untuk melihat program dengan iklan di internet. Yang pertama ada aliran acara, yaitu tayangan mulai diputar saat Anda mengklik tautannya. Dan tayangan tersebut tidak dirancang untuk disimpan di komputer pengguna. Jadi aliran program datang dengan iklan yang jumlahnya jauh lebih sedikit dan waktunya lebih pendek daripada yang orang lihat di TV tradisional. Nah, yang terakhir, pertunjukannya hanya di situs mereka sendiri tidak cukup. Jadi misalkan CBS telah membuat kesepakatan dengan banyak situs di web, termasuk tv.com, untuk menampilkan tautan ke acaranya. Situs yang membawa pemirsa ke program CBS sebagai pendapatan iklan. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas eksibisi. Jangan lupa dengerin penjelasan dari Ruth. Oke, thank you Vira. Nah, pada awal abad ke-21 menemukan sistem eksibisi televisi. Penyiar lokal sejak diperkenalkan secara komersial pada akhir tahun 1940-an menghadapi persaingan yang terus meningkat dari bisnis kabel, satelit, internet, bahkan ponsel, dan juga memiliki potensi untuk menghasilkan uang dari biaya berlangganan iklan.
Nah, sedangkan penyiar lokal menghasilkan uang hanya dari iklan saja. Afiliasi jaringan sangat khawatir tentang menurunnya kemampuan ABC, CBS, Fox, dan NBC. Begitu juga dengan pelaksana TV lokal yang khawatir tentang partisipasi jaringan yang kuat dan meningkat dalam dunia video berlangganan. Pelaksana jaringan menjawab bahwa karena properti ONO mereka sangat penting bagi mereka dan tidak akan melakukan apapun yang akan membahayakan layanan lokal. Membantu stasiun lokal untuk meningkatkan situs web mereka, di mana mereka menghasilkan uang dari iklan tersebut. Beberapa dekade, kabel sistem adalah satu-satunya eksibisi utama yang bersaing dengan stasiun lokal. Mereka khawatir bahwa daya mereka akan terkikis secara substansi oleh perusahaan DBS. Sehingga ketika pelanggan membayar biaya tinggi untuk berbagai saluran yang tidak mereka tonton, lalu memutuskan untuk menghentikan layanan dan hanya menonton program di udara dan melalui internet saja. Perusahaan satelit akan kalah lebih mahal menawarkan koneksi internet melalui satelit daripada kabel, dan pemotongan kabel akan merusak seluruh sistem pengisian daya pelanggan untuk sekelompok besar saluran relatif sedikit daripada yang mereka kunjungi. Oke, jadi tadi itu semua tentang sejarah, terus juga ada domain, ada produksi Bener konten, terus distribusi dan juga eksibisi dari industri televisi. Semoga ini bisa bermanfaat ya, tentang menambah wawasan kalian tentang dunia pertelevisian gitu, tentang Jadi cukup industri. segitu dulu dari kelompok G. Pas Anda pamit. Dan Kenzo juga pamit. Dadah. Bye-bye.